Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ayu Puspita, NPM 2021010290, kelas D Hukum Ekonomi Syariah. Saya di sini akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Akhlak Tasawuf yang diampu oleh Bapak Muslim SHI MHI. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan konsep mahabbah dalam tasawuf. Secara etimologi, mahabbah adalah bentuk dasar dari kata hub yang mempunyai arti membiasakan dan tetap atau menyukai sesuatu karena punya rasa cinta. Mahabbah atau cinta merupakan keinginan yang sangat kuat terhadap sesuatu, melebihi kepada yang lain, atau ada perhatian yang khusus, sehingga menimbulkan usaha untuk memiliki dan bersatu dengannya, sekalipun dengan pengorbanan. Mahabbah adalah perasaan cinta yang mendalam secara ruhaniyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian cintanya orang-orang sufi kepada Tuhan, mereka rela mengorbankan dirinya demi memenuhi keinginan Tuhannya. Oleh karena itu, cinta atau mahabbah pada hakikatnya adalah merupakan lupa terhadap kepentingan dirinya sendiri karena mendahulukan kepentingan yang dicintainya, yaitu Tuhan. Dasar hukum mahabbah. Adapun dasar dari ajaran mahabbah adalah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Quran surat Al-Baqarah 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi adadu yuhibbunahum ka yuhibbillah waladzi amanu asadu hubbalillah walau yaral ladzi dolamu id yaronal adaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adab. Yang kedua, surat Al-Maidah 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartada minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillati 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirina yuhahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata la'im. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Yang ketiga, Quran surat Al-Imran 31. Qul in kuntum tuhibbullaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Selanjutnya, hadis atau sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang pertama, 3 hal yang barang siapa mampu melakukannya maka dia akan merasakan manisnya iman, yaitu yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, tidak mencintai seseorang kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, benci kembali kepada kekafiran sebagaimana ia benci dilemparkan ke neraka. Sabda yang kedua, tidak beriman seseorang dari kalian sehingga aku lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Alat untuk mencapai mahabbah. Menurut Harun Nasution mengutip pendapat Al-Qushairi, ada 3 alat yang digunakan untuk berhubungan dengan Tuhan. Yang pertama, hati sanubari sebagai alat mengetahui sifat-sifat Tuhan. Yang kedua, ada roh, yaitu alat untuk mencintai Tuhan. Yang ketiga, dasir, yaitu alat untuk melihat Tuhan. Sir lebih halus daripada roh, dan roh lebih kecil atau lebih halus daripada kolbu. Kemudian saya akan menjelaskan tokoh dari konsep mahabbah dalam tasawuf. Figur sufiyah tentang mahabbah ini adalah Robiyah al-Adawiyah. Robiyah adalah sosok sufi perempuan yang sangat dikenal dalam dunia tasawuf. Ia hidup di abad kedua Hijriah dan meninggal pada tahun 185 Hijriah. Ia berasal dari keluarga miskin, ditinggal meninggal ayahnya selagi ia masih kanak-kanak, dan dirundung keperintihan hidup pada masa remajanya. Robiyah dipandang sebagai pelopor tasawuf mahabbah, yaitu penyerahan diri total kepada kekasih Allah, dan ia pun dikenang sebagai ibu para sufi. Ibadah yang ia lakukan bukan terdorong karena rasa takut akan siksaan neraka atau penuh harap akan pahala dari untuk masuk surga, melainkan semata-mata terdorong oleh rasa rindu pada Tuhan untuk menyelami keindahannya yang azali. Mahabbah Robiyah merupakan versi baru dalam masalah ubudiyah, kedekatan kepada Tuhan.
Pengalaman rohaniah yang dilakukan Rabaiyah Al-Adawiyah dalam menghadapi Al-Mahabbah terdapat beberapa cara sebagai jembatan yang dapat menghantarkan seseorang menuju tingkat tersebut, yaitu yang pertama, bangun di waktu malam. Robiah telah menepati janjinya kepada Allah. Ia selalu dalam keadaan beribadah kepada Allah sampai meninggal dunia. Bahkan ia selalu melaksanakan sholat tahajud di malam hari. Dengan amal ibadahnya, wajah Robiah Al-Adawiyah berseri. Dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah akan mendapatkan limpahan cahaya dan ilahi. Yang kedua, perawan selama hidup. Robiah Al-Adawiyah telah memilih jalan hidup dengan cara juhud dan beribadah kepada Allah. Selama hidup ia tidak pernah menikah, walaupun ia seorang wanita yang cantik dan menarik, juga seorang yang cerdas dan luas ilmunya. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesucian jiwa. Robiah Al-Adawiyah berhasil mencapai kesucian jiwa dengan cara mengumpulkan ilmu, pengetahuan, penggemblengan jiwa dan watak. Penerapan sikap juhud dalam kehidupan dunia telah menyebabkan kemurnian cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin subur. Bagi Robiah, dorongan mahabbah kepada Allah berasal dari dirinya sendiri dan juga karena hak Allah untuk dipuja dan dicintai. Mahabbah di sini bertujuan untuk melihat keindahan Allah Subhanahu wa taala. Puncak pertemuan mahabbah antara hamba dan cinta kepada Allah lah yang menjadi akhir keinginannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.